Pada hari ini, hari Senin tanggal 30 Mei 2022, kami dari KPU beraudiensi diterima oleh Bapak Presiden dengan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Dalam Negeri. Pada intinya kami melaporkan perkembangan penyelenggaraan pemilu, terutama untuk persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, diantaranya adalah anggaran atau pendanaan pemilu, kemudian fasilitasi sarana prasarana pemilu, dan dukungan untuk personil penyelenggaraan pemilu. Bapak Presiden tadi menyambut baik laporan kami KPU tentang penyelenggaraan pemilu 2024 dan beliau memberikan dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Ada 6 hal tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama bahwa Bapak Presiden mendukung penuh penyelenggaraan pemilu 2024 dan Pilkada 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yaitu pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jadi Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu, regularitas 5 tahunannya. Yang kedua, Presiden juga akan memerintahkan, akan menugaskan menteri-menteri terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang berhubungan dengan KPU, di antara ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, yang semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan juga personil dan juga logistik kepemiluan. Nah, yang ketiga, Bapak Presiden berpesan kepada KPU, dalam arti KPU dan jajarannya, baik KPU Pusat, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, dan segenap penyelenggara pemilu di jajaran KPU, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. Di antaranya indikator-indikatornya adalah meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, kemudian meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan kemudian meningkatnya kualitas tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU. Kemudian yang keempat adalah untuk aspek teknis kepemiluan, karena KPU ini sebagai pemimpin penyelenggara pemilu, Presiden mengingatkan dan juga menyampaikan pesan bahwa agar KPU selalu berhati-hati dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilu, karena yang namanya pemilu ini pasti politis ya, karena pemilu ini kan arena yang dianggap sah dan dianggap legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu aspek teknis jangan sampai menjadi isu-isu politik yang kemudian tidak terkendali. Di antara seperti topik tentang pendaftaran pemilih, kemudian tentang tata kerja penyelenggaraan pemilu, dan juga proses-proses pemungutan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional, supaya kemudian ada efisien, profesional, efektif, dan akuntabel dan transparan. Kemudian topik yang kelima soal kampanye. Jadi Pak Presiden sebagaimana KPU juga sudah punya pandangan yang kira-kira hampir sama ya, bahwa sebisa mungkin kampanye ini dipersingkat supaya efisien dan juga tidak menimbulkan problem pembelahan masyarakat yang berlama-lama ya. Sehingga titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Nah, itu juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir. Yang terakhir, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa untuk keperluan pengadaan, kemudian proses-proses produksi maupun distribusi logistik, terutama yang logistik utama, yaitu surat suara dan formulir pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Bapak Presiden akan mengerahkan segera aparat negara, ada TNI, ada Polri, ada BNPB, sejumlah kementerian, dan juga akan menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam konteks kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai TPS. Demikian juga beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri, supaya pemilu ini yang sering kita sebut pemilu ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.